Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga tetap baik dan sehat ya. Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya jika kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran hari ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi peluang, tepatnya pada subbab kedua yaitu kejadian majemuk, peluang saling lepas, peluang saling bebas, dan peluang bersyarat. Sebelumnya, perlu kita ketahui dulu pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama adalah dapat memahami konsep peluang, yaitu kejadian majemuk, peluang saling lepas, peluang saling bebas, dan peluang bersyarat. Yang kedua adalah dapat menentukan masalah yang berkaitan dengan peluang, kejadian majemuk, peluang saling lepas, peluang saling bebas, dan peluang bersyarat. Dan yang ketiga adalah dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan peluang, kejadian majemuk, peluang saling lepas, peluang saling bebas, dan peluang bersyarat. Oke, yang pertama kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu kejadian majemuk. Apa itu kejadian majemuk? Kejadian majemuk merupakan gabungan dari dua atau lebih kejadian. Umumnya, kejadian majemuk mencakup dua hal, yaitu yang pertama adalah irisan dua kejadian yang ditandai dengan huruf seperti N dan identik dengan kata dan. Dan yang kedua adalah gabungan dua kejadian yang ditandai dengan huruf seperti U dan identik dengan kata atau. Kemudian, kejadian majemuk ini terbagi menjadi tiga, yaitu kejadian saling lepas, kejadian saling bebas, dan kejadian bersyarat. Baiklah, kita masuk ke peluang saling lepas. Peluang saling lepas. Kejadian A dan kejadian B disebut saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi pada saat yang bersamaan atau tidak beririsan. Jika kita gambarkan pada diagram, akan menjadi seperti ini. Tidak beririsan, kan? Dan dapat kita tuliskan menjadi peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Kita masuk ke contoh. Pada pelemparan dua buah dadu sekaligus, hitunglah peluang muncul dadu berjumlah 6 atau dadu berjumlah 11. Penyelesaiannya, di sini kan terdapat dua kali kejadian, yaitu peluang muncul dadu berjumlah 6 dan dadu berjumlah 11. Kita misalkan A adalah kejadian muncul dadu berjumlah 6. Kemudian, kita tuliskan semua kemungkinan kejadian muncul dadu berjumlah 6. Kita dapatkan ada 5 kemungkinan, yaitu 1 dengan 5, 2 dengan 4, 3 dengan 3, 4 dengan 2, dan 5 dengan 1. Sehingga NA-nya sama dengan 5. Kemudian, kita misalkan B adalah kejadian muncul dadu berjumlah 11. Sama seperti yang tadi, kita tuliskan kemungkinan kejadian muncul dadu berjumlah 11. Kita dapatkan dua kemungkinan, yaitu 5 dengan 6 atau 6 dengan 5. Sehingga NB-nya sama dengan 2. Jadi, berapa peluang A-nya? Kita ketahui peluang A kan rumusnya NA per NS. NS-nya berapa? NS kan jumlah semua kejadian. Karena di sini terdapat 2 buah dadu dan 1 dadu ada 6 angka. Jadi jika 2 buah dadu berarti 6 pangkat 2 atau 36. Sehingga bisa diperoleh peluang A-nya sama dengan 5/36.
Sama seperti peluang B-nya juga NS-nya 36. Jadi peluang B-nya adalah 2/36. Kemudian kita lihat lagi. Pada kemungkinan kejadian A dan kemungkinan kejadian B, apakah terdapat kemungkinan kejadian yang sama? Wah, ternyata tidak ada yang sama. Berarti peluang kejadian A dan B tidak beririsan. Sehingga dapat kita masukkan ke rumus, yaitu peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Tinggal kita substitusikan, peluang A-nya sama dengan 5/36 ditambah peluang B 2/36 sama dengan 7/36. Kemudian kita lanjut ke peluang saling bebas. Peluang saling bebas. Kejadian A dan kejadian B disebut saling bebas jika kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B dan sebaliknya. Dapat kita tuliskan menjadi peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Kita masuk ke contoh. Pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin secara bersamaan, tentukan peluang muncul mata dadu bilangan prima dan muncul sisi angka pada koin. Kita lihat di sini terdapat dua kejadian, yaitu peluang muncul mata dadu bilangan prima dan muncul sisi angka pada koin. Dua kejadian ini tidak saling berkaitan atau tidak saling berpengaruh, sesuai definisi peluang saling bebas. Penyelesaiannya, kita misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu bilangan prima. Kita ketahui pada dadu kan terdapat 6 angka, yaitu 1 sampai 6. Dari 1 sampai 6 itu, yang bilangan prima adalah 2, 3, dan 5. Jadi, NA-nya sama dengan 3. Dan peluang A-nya sama dengan 3/6. Kenapa 6? Karena kan ini tadi hanya sebuah dadu. Jika sebuah dadu kan berarti NS-nya sama dengan 6. Sehingga peluang A sama dengan 3/6. Kemudian, kita misalkan lagi, B adalah kejadian muncul sisi angka pada koin. Kita ketahui juga, koin kan terdapat dua sisi angka dan sisi gambar. Sehingga NS-nya adalah 2. Dan peluang B-nya adalah 1/2. Kemudian, kita masukkan ke rumus, yaitu peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Kita substitusikan, peluang A-nya adalah 3/6 dikali peluang B-nya 1/2. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 3/12. Oke, sampai di sini paham ya? Kita lanjut ke peluang bersyarat. Peluang bersyarat. Kejadian bersyarat adalah kejadian tidak saling bebas, tetapi kejadian tersebut saling mempengaruhi. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya kejadian B apabila kejadian A telah terjadi. Dapat dituliskan menjadi peluang B dengan syarat kejadian A sudah terjadi sama dengan peluang B dan A per peluang A. Agar lebih paham, kita masuk ke contoh. Pada pemilihan ketua organisasi terdapat 14 calon, 8 laki-laki dan 6 perempuan. Di antara 8 laki-laki yang merupakan calon ketua, 5 di antaranya masuk ranking 10 besar di kelas masing-masing. Dan di antara 6 perempuan yang merupakan calon ketua, 4 di antaranya masuk ranking 10 besar di kelas masing-masing. Tentukan peluang yang terpilih adalah laki-laki dan masuk ranking 10 besar. Nah, agar lebih mudah, Ibu buat tabelnya, yaitu calon ketua laki-laki dan perempuannya, dan
Ibu bagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok masuk ranking 10 besar dan tidak masuk ranking 10 besar. Kemudian kita lihat untuk laki-laki yang masuk ranking 10 besar tadi ada 5, perempuannya yang masuk 10 besar ada 4. Dan laki-laki yang tidak masuk 10 besar berarti tinggal kita kurangkan ya. Dari laki-laki yang ada yaitu 8 orang, 5-nya masuk 10 besar, berarti sisanya tidak masuk 10 besar yaitu 3 orang. Perempuannya yang masuk 10 besar ada 4. Dari total jumlah perempuan yang ada yaitu 6 orang. Jadi tinggal kita kurangkan. Yaitu sisanya adalah 2 orang yang tidak masuk 10 besar. Nah, kita lihat kan di sini soalnya adalah tentukan peluang yang terpilih adalah laki-laki dan masuk ranking 10 besar. Nah, kembali lagi sesuai dengan syarat peluang bersyarat, yaitu peluang kejadian B dan syarat kejadian A sudah harus terjadi. Jadi dari 2 ini, mana yang harus kita penuhi terlebih dahulu? Ya, benar, yaitu masuk ranking 10 besar adalah syarat yang pertama yang harus dipenuhi. Jadi bisa kita misalkan A adalah kejadian yang terpilih masuk ranking 10 besar dan B adalah kejadian yang terpilih laki-laki. Kemudian bisa kita dapatkan NA-nya adalah 9. 9 dari mana? Yaitu dari yang masuk ranking 10 besar, laki-laki dan perempuan, ada 5 dan 4. Jadi kita tinggal jumlahkan hingga hasilnya 9. Kemudian NB-nya sama dengan 8. Kenapa 8? Karena kan kejadian yang terpilih laki-laki dan jumlah laki-laki yang ada adalah 8 orang. Jadi NB-nya adalah 8. Kemudian NB irisan A sama dengan 5. Dari mana? Kita lihat di sini kan B irisan A berarti yang terpilih laki-laki dan masuk 10 besar. Kita lihat yang di sini yang masuk ke ranking 10 besar dan laki-laki itu berjumlah 5. Jadi N B irisan A-nya sama dengan 5. Kemudian kita tentukan peluang B setelah A terjadi sama dengan peluang B irisan A. Kemudian kita cari peluang B setelah A terjadi, yaitu sama dengan peluang B irisan A per peluang A. Peluang B irisan A-nya berapa? Rumusnya kan berarti N B irisan A per NS. NS-nya berapa? Kita lihat dari jumlah ini, yaitu 8 ditambah 16 adalah 14. Jadi NB irisan A per NS sama dengan 5 per 14. Kemudian per peluang A. Peluang A-nya berapa? Yaitu rumus peluang A adalah NA per NS. NA-nya 9, NS-nya 14. Jadi 9 per 14. Tinggal kita operasikan. Nah, ini pembagian pecahan kita rubah saja menjadi perkalian pecahan, yaitu menjadi 5 per 14 dikali 14 per 9. Ingat ya, kalau ini dirubah berarti nyebutnya kita balik menjadi 14 per 9. Kemudian bisa kita coret ini 14 dengan 14 sehingga tersisa 5 per 9 dan hasilnya adalah 5 per 9. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya. Dan telah selesai juga materi kita hari ini. Sebelum itu, Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok, mungkin 3 kelompok ya. Anggotanya bisa kalian bagi masing-masing, terserah kalian mau sebangku atau teman akrab ya. Kemudian kerjakan soal latihan yang Ibu berikan ini. Ada 3 soal. Soal pertama, sebuah dadu merah dan sebuah dadu putih dilambungkan secara bersamaan sebanyak 1 kali. Peluang muncul mata dadu yang berjumlah 2 atau 4 adalah titik. Kemudian soal yang kedua,
Jika sebuah dadu dan uang koin dilempar oleh Mark satu kali bersama, maka peluang untuk memperoleh gambar pada mata uang dan bilangan ganjil pada dadu adalah titik. Kemudian, soal yang ketiga, sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 4 bola kuning. Sebuah bola secara acak diambil berturut-turut sebanyak 2 kali tanpa pengembalian. Tentukan peluang terambil keduanya bola merah. Berapa? Titik. Silahkan kalian diskusikan dan kerjakan dengan kelompoknya. Jika tidak paham bisa ditanyakan. Dan Ibu tutup pembelajaran hari ini ya. Baiklah, cukup sampai di sini materi kita hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita simpulkan bersama-sama apa yang kita dapat pada materi hari ini. Kesimpulannya, kejadian majemuk merupakan gabungan 2 atau lebih kejadian. Kejadian majemuk ini mencakup 2 hal, yaitu irisan dan gabungan. Kejadian majemuk terbagi menjadi 3, yaitu ada peluang saling lepas, peluang saling bebas, dan peluang bersyarat. Peluang saling lepas adalah ketika kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi pada saat yang bersamaan atau tidak beririsan. Kemudian, peluang saling bebas adalah ketika kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B atau sebaliknya. Dan yang terakhir adalah peluang bersyarat. Peluang bersyarat adalah kejadian yang tidak saling bebas tetapi saling mempengaruhi. Peluang bersyarat juga merupakan peluang terjadinya kejadian B apabila kejadian A telah terjadi. Baiklah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.